Halo Indonesia, balik lagi di YouTube channel kita, Reprosexo bersama Dr. Roy. Kali ini kita akan mengupas tuntas tentang seks, gaya hidup, atau kebutuhan. Lalu, bagaimana seks itu dalam kehidupan sehari-hari selain jenis kelamin, seks, dan reproduksi secara lebih mendalam kita ngobrolnya, Dok. Sebenarnya seks itu yang sudah pernah saya sampaikan, kalau bicara soal seks, kita bicara soal kelamin. Ya. Cuma memang kebanyakan persepsi kita ketika bicara tentang seks itu adalah hubungan seks atau hubungan perkelamin yang memang berkaitan erat juga dengan proses reproduksi. Seperti itu. Dan dua hal antara seks dengan reproduksi ini saling punya berkaitan. Dualisme yang berkaitan. Ya, sangat berkaitan. Artinya ketika proses reproduksi itu dilakukan tentu dengan proses hubungan seks. Seperti itu. Memang sebelum masalah seksual dengan reproduksi itu menjadi kebutuhan sekarang, karena mungkin beberapa tahun yang lalu kita melihat atau mendengar kebutuhan dasar manusia itu pangan, sandang, papan ya. Cuman sekarang ini ada satu lagi nih tambahannya, ranjang. Pangan, papan, sandang, dan ranjang. Wah, mantap. Karena yang namanya hubungan seksual, kemudian proses reproduksi itu juga sebenarnya sifat alami dari manusia. Bahkan secara umum sifat alamiah atau naluri dari makhluk hidup. Hubungan seksual itu kan nggak cuma di manusia doang, juga ada di hewan dan lain-lainnya. Nah, ini kan banyak orang nih, Dok, ya, beranggapan ada yang bilang seks itu adalah tabu, seks itu nafsu, seks itu berhubungan badan dan pleasure, apapun itu. Sebenarnya seks ini apa sih, Dok, selain kayak itu kan sebenarnya stigma orang yang dibuat gitu ya. Secara medis nih, seks sebagai kata kerja, lalu juga apa sih manfaat dari seks ini, Dok, gitu? Ya, sebenarnya seks ini agak unik ya, agak unik ketika kita bicara definisi tadi. Seks dengan 3 huruf ini, dia menandakan itu kata benda, karena itu sebenarnya kelamin kan. Tapi ketika kita persepsikan itu sebagai hubungan seks yang nanti berhubungan dengan proses reproduksi, maka hubungan seks itu menjadi tunjangan seperti itu. Dan dari sisi medis sendiri, yang namanya hubungan seks itu bukan lagi suatu hal yang tabu sebenarnya, tapi sudah menjadi satu kebutuhan. Ya, seperti layaknya kita butuh makan, kita butuh minum, kita butuh rekreasi, kita juga butuh seks. Dan seks dengan reproduksi ini dua hal yang sangat berkaitan. Selalu ya, Dok? Selalu berkaitan. Manfaat seks itu apa sih, Dok, sebenarnya? Sebenarnya manfaat seks ya, terutama dalam hal ini kita persepsikan hubungan seksnya ya, itu sebenarnya manfaatnya banyak banget nih sebenarnya, mulai dari sisi psikologis, mulai dari sisi fisik ya. Yang pertama, secara umum hubungan seksual itu, manfaat seks itu sendiri, ketika kita melakukan hubungan seks, ketika kita berasumsi seks kita bagus, seks kita sehat, tubuh kita akan mengeluarkan suatu hormon namanya endorfin. Nah, hormon ini akan membuat rasa bahagia, rasa senang, kemudian juga lepas pikiran-pikiran penat ya. Kemudian ketika seks itu tersalurkan, hubungan seksual tersalurkan, yang paling penting adalah hubungan rumah tangga ini jadi lebih harmonis pasti. Harmonis, yang biasanya istri cemberut ya misalkan, ketika hubungan seksnya bagus, hubungan seksnya lancar ya, pagi-pagi kita bangun udah dibikinin kopi. Impactnya bagus gitu ya, Dok? Sangat bagus gitu ya. Kemudian juga dari sisi fisik, ketika kita melakukan hubungan seks dengan baik ya, artinya hubungan seks yang berkualitas, itu juga bisa membakar kalori lebih banyak, bisa setara dengan 1 jam olahraga berat. Jadi untuk orang-orang yang mau menurunkan berat badan, mungkin seks terapi bisa jadi salah satu. Itu fun fact ya berarti, Dok? Iya. Fun fact. Itu beberapa clue tentang manfaat seks sendiri, teman-teman. Tapi harus halal ya, Dok ya? Itu harus koridor yang pas. Iya, kalau nggak sehat jadinya, Dok ya. Tuh, teman-teman. Nah, tadi kan kita udah ngebahas tuh tentang manfaatnya, fun fact juga. Terus aku pengen tahu sih dampak seks di kehidupan gitu ya, Dok ya, untuk kesehatan, terus psikologi, tadi kan lebih bersemangat, lebih sehat. Ada lagi nggak sih poin-poin lain yang memang diuntungkan dari seks sendiri gitu, Dok? Iya, sebenarnya bicara soal manfaat seks itu sendiri luas banget ya, mulai dari sisi psikologi sampai ke fisik ya. Ada hal-hal yang memang sangat menguntungkan ketika kita melakukan hubungan seks yang sehat ya. Dari sisi perempuannya itu juga sudah banyak penelitian yang
memastikan bahwa kulit jadi lebih cerah, kemudian juga dari sisi mood juga akan lebih baik. Oh, itu sampai ke kulit juga berpengaruh? Sangat berpengaruh, khususnya buat perempuan ya. Uh-huh. Kemudian kalau untuk dari pihak laki-laki, itu juga bisa memperpanjang usia, juga mencegah kanker prostat pada laki-laki. Ya, karena semakin sering, prinsipnya adalah semakin sering ejakulasi laki-laki, apalagi kalau misalkan ejakulasinya dengan hubungan seks yang sehat, itu bisa mencegah terjadinya kanker prostat pada laki-laki. Bisa ikut membantu, belum lagi di perempuan juga bisa ikut menjaga kesehatan rahim, menjaga kesehatan organ X-nya, gitu ya. Jadi banyak banget memang manfaat seks ini. Itu baru dari sisi fisiknya, belum dari sisi psikologisnya, hubungan sosialnya, hubungan keharmonisan rumah tangga. Karena ketika hubungan seks itu bagus, hubungan rumah tangga itu menjadi lebih harmonis, tentu juga itu juga merupakan satu keuntungan yang bisa didapatkan oleh pasangan suami istri dan seperti itu. Sebenarnya kalau seks sendiri, Dok, bisa dikategorikan itu gaya hidup atau kebutuhan sih, Dok? Lebih condong kemana sih? Sebenarnya seks itu basically dia kebutuhan dasar makhluk hidup ya. Kebutuhan dasar makhluk hidup, spesifikasinya manusia, dalam hal ini kita bicara soal manusia. Tapi sekarang ini memang yang namanya gaya hidup itu kan mengikuti. Mengikuti ketika sesuatu sudah menjadi kebutuhan, maka gaya hidup itu bisa mengikuti. Lebih kedua-duanya sih ya. Sekarang ini udah lebih kedua-duanya. Karena itu kita perlu sharing informasi tentang bagaimana jangan sampai seks ini menjadi gaya hidup, tapi di luar daripada jalur yang tepat. Jadi untuk itulah reproseksu ini ada. So, dengan seks sehat, maka akan mendapat keturunan juga yang sehat. Nah, bagi Anda yang ingin mengusahakan agar mendapatkan jenis kelamin tertentu bagi calon anak Anda, maka Anda bisa melihat video berikut. Apakah posisi menentukan jenis kelamin